Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan perumpamaan perjamuan kawin. Firman Tuhan terambil di Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Dalam salah satu pengajarannya, Tuhan Yesus pernah menyampaikan perumpamaan tentang perjamuan kawin. Isi perumpamaan tersebut adalah sebagai berikut. Seorang raja mengadakan pesta pernikahan untuk anaknya. Lalu ia menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang orang-orang supaya datang ke pesta tersebut. Tetapi semua orang tersebut menolaknya dengan berbagai alasan. Bahkan mereka menganiaya dan membunuh sebagian orang yang mengundang mereka itu. Ketika raja tersebut mendengar hal itu, maka sangat marahlah ia. Ia menyuruh pasukannya untuk membunuh orang-orang yang menolak undangannya tersebut dan membakar kota mereka. Lalu ia menyuruh hamba-hambanya itu untuk pergi ke persimpangan-persimpangan jalan dan mengundang orang-orang di situ, orang-orang yang baik maupun orang-orang yang jahat. Maka banyaklah yang datang ke pesta itu. Namun ketika perjamuan dimulai, ternyata di antara orang yang diundang itu terdapat juga orang yang tidak memakai pakaian pesta sebagai isyarat dalam mengikuti perjamuan tersebut. Lalu marahlah raja itu kepadanya dan menghukumnya. Tuhan Yesus menutup perumpamaannya dengan ungkapan yang sangat terkenal. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Perumpamaan itu punya makna bahwa Tuhan telah mengundang semua orang untuk menerima kabar baik. Tuhan mengundang mereka untuk masuk ke dalam pesta kerajaan surga. Tetapi sayang, banyak orang yang menolak undangan tersebut, sekalipun undangan itu gratis, tidak perlu membayarnya. Bukan hanya itu, ada juga orang yang mengakhiri undangan tersebut namun ternyata tidak memakai pakaian yang layak. Hal ini punya makna bahwa sekalipun seseorang telah menerima kabar baik, dia tetap tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga jika ia tidak memakai jubah kebenaran. Ini menunjukkan pentingnya cara hidup yang benar yang sesuai dengan kabar baik, bukan hanya sekadar percaya saja. Jadi, selain percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga perlu hidup benar di dalamnya. Iman itu harus disertai dengan perbuatan. Memang perbuatan itu sendiri tidak menyelamatkan, tetapi harus ada dan selaras dengan iman. Bagaimana dengan kita saat ini? Tentu kini kita sudah menerima undangan pesta kerajaan surga itu. Itulah sebabnya kita menjadi murid Tuhan Yesus. Tetapi menerima undangan pesta itu saja tidak cukup. Kita hanya harus memakai jubah kebenaran agar bisa layak masuk ke dalam pesta tersebut. Jangan sampai kita sudah menerima undangan itu, datang ke pesta perjamuan anak domba, tetapi kita kedapatan belum memakai jubah pesta. Tuhan Yesus mengatakan bahwa banyak yang dipanggil, tetapi hanya sedikit yang dipilih. Pastilah kita bukan hanya orang yang terpanggil, tetapi juga orang yang terpilih, yang datang ke pesta dan berpakaian pesta. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mampukan aku untuk hidup berkenan kepadamu, sehingga aku layak mengikuti jamuanmu kelak di kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan.
Puji namanya yang maha besar, agung kuasanya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Alam raya ciptaannya, angkat suaramu dengan bergemar. Petik kecapi dan tabuh gendang, hai semua yang bernapas, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar.